يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan kajian kita dalam membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang merupakan ayat-ayat yang pertama turun dalam Al-Qur'an. Kalau dia yang pertama, berarti inilah rahmat pertama yang Allah turunkan. Kalau dia yang pertama, berarti ini nikmat pertama yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan untuk kita. Ini yang pertama, berarti di sini ilmu-ilmu besar untuk mempersiapkan diri menempuh jalan kenabian untuk Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, sehingga menjadi ilmu besar bagi orang-orang yang ingin menempuh jalannya Nabi untuk menyampaikan risalah, berdakwah. Karena itu perlu sedikit mujahadah, apalagi kalau sampai besar, untuk mencermati 5 ayat pertama ini secara lebih dalam. Kita telah baca Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu wahai Muhammad, alladzi khalaq, yang telah mencipta. Di sini tidak disebut mencipta siapa, sehingga maknanya mutlak, yang telah mencipta seluruh ciptaan. Menyusul ayat yang kedua, Allah sebutkan sifatnya mencipta juga, tapi penciptaan khusus, penciptaan manusia. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah mencipta al-insan, manusia seluruhnya, min, dari al-'alaq, segumpal darah. Setelah itu menyusul perintah kedua, Iqra, bacalah. Wa rabbukal akram, dan Rabbmu adalah al-akram, yang paling mulia, yang paling baik, yang sangat besar dan luas kebaikannya. Alladzi, yang 'allama, telah mengajarkan, memberi ilmu, bil qalam, dengan pena. 'Allamal insan, yang memberi ilmu kepada manusia, ma lam ya'lam,
apa yang belum pernah dia ketahui. Baik, kita telah bahas singkat 2 ayat pertama. 2 ayat pertama, ingat, terdiri dari perintah membaca. Kemudian disebut membaca dengan nama Rabbmu yang telah mencipta seluruh makhluk, yang telah mencipta manusia dari al-alaq, segumpal darah. Ayo kita lanjutkan. Perintah kedua, Iqra. Ternyata perintah kedua perintah membaca lagi. Supaya ilmu kita luas, antum, kita seluruhnya pahami 5 ayat ini di atas ilmu bahwa belum pernah ada ayat turun sebelumnya. Ini ayat pertama. Belum pernah ada wahyu Al-Quran turun sebelumnya. Ini wahyu pertama ini. Tidak sembarang itu jadi pertama. Ini nikmat terbesar, rahmat termulia, cahaya, kekuatan untuk Nabi Muhammad. Dengan turunnya ini beliau jadi nabi sudah. Dan nanti dengan turunnya ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir, di situ beliau jadi rasul sudah. Dan di sana beliau pun menyampaikan risalah. Tapi ini jadi nabi dengan ini. Dan Masya Allah, ternyata yang awal ini 2 perintah turun mengawali semuanya. Perintah untuk membaca. Perintah untuk membaca. Dan membaca itu apa? Jalur menampakkan ilmu. Jalur ilmu untuk menampakkan sesuatu. Asal makna qiraah dalam bahasa Arab, qiraah dalam bahasa Arab, membaca, itu asal maknanya dalam bahasa Arab menampakkan sesuatu. Sesuatu nampak. Dia baca berarti dia nampakkan. Lihat orang membaca, apa yang terlihat? Tulisan-tulisan, iya, goresan-goresan. Begitu dia baca, nampak apa goresan ini. Jelas apa goresan ini. Itu qiraah, itu membaca. Ini perintah awal. Tidak tanggung-tanggung, langsung 2 perintah. Iqra, Iqra. Jelas sekali memahamkan kepada kita, mau menjadi pengikut Muhammad alaihi salatu wassalam harus menuntut ilmu, harus membaca, harus bisa membaca, mengerti, memahami. Di 2 ayat pertama tegas disuruh membaca Bismi Rabbik, membaca dengan nama Rabb. Disuruh baca dengan nama Allah. Dan di sini tidak menggunakan nama Allah dulu, langsung Rabb. Rabb, pencipta, penguasa, pengatur alam semesta, penentu segalanya, menghidupkan, mematikan, yang memilih nabi, mengutus nabi, menurunkan kitab, menurunkan hujan, menahan hujan, memberi rezeki, menahan rezeki. Itu Rabb semuanya. Seluruh penciptaan, seluruh pengaturan, seluruh penguasaan. Itu maknanya sifat rububiyah.
Ini dipakai. Dan di ayat yang kedua, setelah perintah kedua, Iqra wa rabbuka, Rabb lagi yang disebut. Rabb lagi yang disebut. Dan ini sangat cocok untuk menjadi awal pembelajaran, untuk menjadi dasar ilmu, untuk kekuatan meningkat. Dan juga ini Nabi akan bacakan kepada siapa? Orang musyrikin ini. Ini paling cocok. Mereka disuruh membaca dengan nama Rabb, dan Rabb mereka akui semuanya. Rabb mereka akui semuanya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jika kamu tanya mereka, siapa yang mencipta langit dan bumi, mereka pasti jawab Allah. Dia tahu Rabb adalah Allah. Dia akui Allah sebagai Rabb. Demikian pula pengaturan, penciptaan, penguasaan. Orang musyrikin mengakui itu, Allah Rabb. Dan wahyu yang pertama turun akan dibacakan juga kepada mereka. Disuruh mereka berfikir, disuruh mereka menampakkan ilmu, disuruh mereka membaca dengan nama Dia yang mereka kenal, Rabb. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Sekarang Iqra, bacalah. Wa rabbukal akram, dan Rabbnya engkau al-akram adalah yang paling akram. Akram yang paling sempurna dalam memiliki sifat karum. Karum, kemuliaan, kebaikan besar. Ini karum. Jadi baca. Dan Rabbmu Muhammad yang memerintah kamu membaca itu, yang mengangkat kamu menjadi nabi, yang mengutus kamu menjadi rasul, itu adalah Al-Akram, yang paling mulia, paling baik, paling agung. Setelah itu, di dua ayat setelahnya, Allah merinci karumnya, yang menjelaskan betul-betul Allah Al-Akram. Allah menjelaskan kemuliaannya. Alladzi 'allama bil qalam, kemuliaan pertama. Dia yang 'allama, memberi ilmu, bil qalam, dengan pena. Menyusul kemuliaan selanjutnya, 'allama, yang memberi ilmu, al-insan, seluruh manusia, ma lam ya'lam, apa yang sebelumnya mereka tidak ketahui. Mulianya Allah Subhanahu wa taala, baiknya Allah Subhanahu wa taala karena mengajar kita. Dan menjadikan ilmu itu dengan tulisan. Mulianya Allah Subhanahu wa taala yang mengajar kita sesuatu yang sebelumnya tidak kita ketahui. Ini terus seperti itu. Kalau di atas, setelah perintah Iqra, maka diingatkan sifat rububiyah Allah, digandengkan kepada Nabi Muhammad. Rabbika, Rabbnya kamu Muhammad. Kalau di sini sama, Rabbuka, Rabbnya kamu. Kita sudah jelaskan bahwa ini idhofah, penyandaran kata seperti ini menunjukkan apa? Mulianya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Bahwa beliau dapat ini, dipilih ini, diturunkan ini, tidak lain karena sang Rabb lah yang menetapkannya. Tidak ada yang bisa ganggu gugat di situ. Rabbnya Nabi Muhammad yang turunkan, siapa yang mau ganggu gugat?
Robnya Nabi Muhammad yang pilih, yang paling tahu Nabi Muhammad, yang memuliakan Nabi Muhammad, yang menjaga Nabi Muhammad, mengangkat Nabi dan Rasul pada Nabi Muhammad. Siapa yang mau kalahkan? Siapa yang mau bantah ini? Tidak disebut di sini Rabbil Alamin, Rabb alam semesta, tetapi baca dengan nama Rabbmu. Sebab yang pertama disuruh siapa? Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kalau Nabi Muhammad saja disuruh baca, umatnya pun kalau begitu harus membaca. Mau mengikuti Nabi, baca pula. Kalau Nabi Muhammad disuruh membaca dengan mengingatkan, diingatkan, Muhammad, saya Rabbmu, suruh kamu baca dengan nama Rabbmu, yang mencipta kamu, yang menguasai kamu, yang mengatur kamu, yang memberi nikmat-nikmat khusus kepada kamu. Maka kita pun baca Bismi Rabbik, itu dengan mengingat apa? Rububiyah Allah kepada kita. Bagaimana Allah cipta kita, tidak sama dengan orang lain. Bagaimana Allah atur kita, tidak sama dengan orang lain. Bagaimana Allah beri kita, tidak sama dengan orang lain. Kita dilebihkan. Ingat itu, rububiyah khusus Allah kepada kita. Itu akan menjadi kekuatan besar dalam membaca, akan menjadi ilmu istimewa dalam membaca. Sebab itu membacanya orang yang bersyukur. Dan sudah menjadi kaidah, ketentuan pasti jalan kesyukuran apa? La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka pasti saya tambah. Kalau seperti itu orang caranya membaca, maka ilmunya akan terus bertambah. Cocok sekali ini yang pertama turun. Sebab ini turun awal bacaan ini, Al-Quran. Apa artinya Al-Quran? Al-Quran itu artinya bacaan. Iqra, lakukan bacaan. Jadi Al-Quran ini kumpulan wahyu yang turun ini, inilah Al-Quran. Al-Quran yang pertama ini sangat cocok, ini yang pertama. Para ulama sebutkan, tidak ada ayat yang lebih cocok turunnya Al-Quran kecuali 5 ayat ini. Ini yang paling cocok. Ini yang paling cocok, paling hebat, paling luar biasa. Lihat perintah kedua, Iqra, bacalah, wa rabbukal akram, dan Rabbmu ya Muhammad al-akram. Perintah yang kedua ini tetap ikut dengan yang pertama. Kalau kita ikutkan maka begini bunyinya, bacalah Bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq. Hanya sekarang ditambah, Rabbmu kamu itu al-akram. Rabbnya kamu itu al-akram, yang paling mulia. Masya Allah, al-akram, nama Allah, sifat Allah. Selanjutnya yang ditekankan di ilmu pertama yang turun ini, kemuliaannya Allah, maha baiknya Allah. Dan ini dipahami juga oleh orang musyrikin. Maha baiknya Allah, banyaknya anugerah Allah kepada hamba. Orang musyrikin juga paham itu. Baca, dan Rabbmu adalah al-akram. Setelah itu Allah jelaskan kemuliaannya yang tiada tandingannya dalam 2 ayat. Ini diantara kemuliaannya, alladzi 'allama bil qalam, yang 'allamah, memberi ilmu, bil qalam, dengan pena. Perhatikan, memberi ilmu dengan pena. Berarti diantara kemuliaannya Allah, di antara hal yang menunjukkan Allah adalah al-akram,
Karena dia memberi ilmu. Ilmu ada diberi langsung ke fikiran. Iya, kita ilmu langsung. Ada ilmu lisan, diucapkan. Ada ilmu tulis. Dan di sini disebut ilmu apa? Allamah, yang memberi ilmu bil qalam, dengan tulisan. Kenapa? Dengan tulisan melingkup semua jenis ilmu. Sebab kalau ilmunya hanya di fikiran, belum tentu terucap, belum tentu tertulis. Kalau ilmunya hanya sekedar diucapkan, belum tentu tertulis. Tapi kalau ilmunya sudah tertulis, maka apa? Bisa muncul di fikiran, bisa muncul di lisan semuanya, sebab tertulis. Itu menunjukkan mulianya Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan apa? Ilmu yang Allah turunkan tertulis. Terlalu banyak caranya Allah mengajar manusia menulis. Dan terbukti jamaah, banyaknya itu ilmu-ilmu yang digali orang sekarang melalui apa? Prasasti tulisan yang orang tidak pahami, tapi berusaha dipahami. Itu tulisan. Dan Masya Allah, ilmu terbesar tiada tandingannya yang mengumpulkan seluruh ilmu, itu turun dengan ilmu ini. Di awal turunnya Al-Quran, inilah yang turun jamaah, menjelaskan akramnya Allah, maha mulianya Allah yang allama bil qalam. Dalam surah Nun, Allah Subhanahu wa taala bersumpah, Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun wal qalam, demi pena dan seluruh goresan-goresannya. Ini sumpah kategori terdahsyat, sebab dia melingkup segalanya, tidak ada. Nun, demi pena. Ini pena. Pena ini yang menjadi, lihat perkara pena jamaah. Iya, kalau tidak ada pena ini, tidak ada tulisan, banyaknya kebodohan, banyaknya kekacauan, pokoknya banyak sekali kerusakan, kekacauan, kehancuran, kebodohan, ketidaktahuan, tidak bisa berkembang orang. Tapi dengan adanya pengajaran Allah untuk menulis, maka Masya Allah berkembang manusia, maju manusia, meningkat manusia. Tulisan. Jadi jelas maha mulianya Allah karena memberi ilmu dengan menuliskan ilmu itu, sehingga ilmu yang terilhamkan bisa terjaga, ilmu yang terucapkan bisa terjaga, seluruhnya dalam tulisan. Sehingga sangat cocok kita disuruh membaca dengan mengingat yang menyuruh membaca itu sangat mulia, mengajar manusia ilmu yang tertulis. Sesuatu yang tertulis mau diapa? Yang tertulis mau diapa? Mau dilihat-lihat saja? Dibaca baru dapat ilmu. Sehingga ini kalimat yang paling cocok di sini. Sudah menjelaskan cakupan ilmu, dan yang paling cocok ketemu dengan perintah Iqra, bacalah. Dengan ini berkembang sekali, banyak sekali ilmu.
Dan Masya Allah, seluruh pengembangan ilmu yang nampak sekarang ini ternyata sudah dinampakkan dasarnya yang paling mendasar sejak awal turunnya Al-Quran. Hanya awal turunnya Al-Quran langsung menjelaskan siapa yang memberi ilmu itu, yang dengannya dialah Al-Akram, dialah Rabb alam semesta, Rabbmu Nabi Muhammad, yang memerintah kamu membaca, memerintah umatmu membaca. Dari situ kita bisa pahami baiknya ini pengaturannya Allah kepada kita. Betul-betul baiknya Allah mengatur kita ini, sehingga kita bisa berilmu, bisa menuliskan ilmu, menyebarkan ilmu, mengembangkan ilmu melalui tulisan. Allamal insana ma lam ya'lam. Ini al-akramnya Allah yang lain. Allamal insan, yang telah memberi ilmu kepada al-insan, seluruh manusia, ma lam ya'lam, ma apapun, tidak terbatas ini kalimat ma, lam ya'lam, yang mereka belum ketahui. Alhamdulillah, banyaknya yang kita tidak tahu bisa ditahu. Banyaknya orang-orang yang sebelumnya tidak pernah lihat, kita bisa tahu. Terus berkembang sesuatu yang tidak pernah ditahu. Bahkan berkembang sesuatu yang bukan sekedar tidak ditahu, bukan sekedar belum ditahu, yang orang sebelumnya anggap mustahil. Iya, sebelumnya orang anggap mustahil. Iya, kulli mitau riba. Orang anggap mustahil. Sampai-sampai ya sebagian syekh terdahulu itu begitu melihat ada teknologi baru muncul yang namanya pesawat, itu menganggap sihir itu. Mustahil, gimana caranya bisa terbang? Sihir itu. Ada sampai yang berpendapat seperti itu. Sihir itu. Tetapi allamal insan malam ya'lam. Dan terus seperti ini. Lihat terbukti. Muncul lagi. Kulli parikaman. Muncul lagi. Bisa lagi. Terus menerus manusia dibuat ta'ajub dengan apa? Kemampuan manusia untuk mengetahui sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui. Tapi bersamaan dengan semakin nampaknya keajaiban ini, manusia keumumannya semakin goblok akan siapa yang memberi nikmat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak manusia dibukakan ilmu yang tidak ditahu sebelumnya. Apa yang muncul? Takabbur sama dirinya. Kenapa? Karena mereka membaca tidak bismi rabbik. Karena mereka membaca lupa siapa yang mencipta mereka. Makanya bismi rabbikal ladzi khalaq. Lupa. Alladzi khalaqal insana min 'alaq. Lupa dia bahwa dia dari darah ini. Kalau manusia membaca dengan itu, maka apa? Setiap dia baca, yang muncul apa? Subhanallah. Dia sucikan Sang Pencipta. Dia akan besarkan Sang Pencipta. Dia akan puji Sang Pencipta. Dia akan agungkan Sang Pencipta. Kalau dia lihat dirinya, saya bisa tahu ini, maka dia akan agungkan Allah. Khalaqal insan. Saya tidak pernah apa-apa. Dari darah bisa tahu semua ini. Lahir apa? Alhamdulillah. Rahasia menguasai semua ilmu hebat turun di awal turunnya Al-Quran.
Tapi kalau orang tidak membaca dengan metode ini, sudah dibukakan ilmu oleh Allah, bisa membaca tulisan, dapat ilmu dari situ. Dibukakan ilmu yang dengannya dia bisa tahu sebelumnya apa yang tidak diketahui sebelumnya. Yang muncul apa? Takabbur. Inakke. Pengalaman saya, ininya saya, itunya saya. Takabbur. Padahal harusnya apa? Semakin mengenal yang allamal insan malam ya'lam. Ini kenapa disebutin ilmu ini? Supaya membacanya orang semakin yakin besarnya kemuliaan Allah. Allamal insan malam ya'lam. Ini semua ilmu. Ilmu Al-Quran juga demikian. Ilmu Al-Quran kalau tidak seperti ini juga, baca Al-Quran, semakin hebat dia dalam memahami tafsir, semakin dalam dia dalam memahami tafsir. Tapi muncul apa? Inakke. Pore memang todo enggak? Punata inakke. Dan seterusnya. Akhirnya apa? Takabbur yang muncul, seluruhnya hancur dengan ketakabburan. Hancur dengan ketakabburan. Takabbur, syirik, sama. Kakak beradik, saudara kembar. Syirik, penggugur dosa, penggugur amalan. Takabbur juga mengharamkan masuk surga walaupun hanya seberat darah. Man nasanna sibituna la yadkhulul janna man kana fi qalbihi mithqala darratin min kibr. Tidak bisa masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya terdapat kibr, ketakabburan, walaupun seberat darah. Darah sesuatu yang sangat ringan. Kalau ada itu tidak bisa. Sementara orang takabbur dengan ilmu itu sangat besar potensinya. Karena itulah jamaah harus diwanti-wanti dari awal. Ilmu itu harus betul-betul dijaga. Jangan sampai takabbur. Caranya perhatikan 5 ayat pertama turun itu. Di situ rahasia penghancurnya takabbur. Jadi 5 ayat ini memang 5 ayat yang harusnya kita katakan ayat yang paling cocok memang turun di awal kali. Tidak ada lebih cocok dari yang ini. Disuruh membaca harus dengan nama Rob. Nama Rob disandarkan kepada Nabi Muhammad. Nah, itu ada lagi rahasianya di situ. Kenapa disebut Rabbika wa Rabbuka? Kenapa ka di situ Nabi Muhammad yang disebut? Supaya langsung kita hubungkan membaca dengan nama Allah itu harus sejalan dengan maunya Allah melalui engkau ya Nabi Muhammad. Agar supaya kita yang mampu melihat kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala itu semakin tunduk kepada Allah dengan apa? Memuliakan juga Nabi Muhammad dengan menempuh jalannya. Dengan menempuh jalannya. Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajarkan manusia perkara-perkara yang sebelumnya mereka belum pernah ketahui. Ini terus menerus. Ini jelas menunjukkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia semata Rabb yang maha mulia. Dan Rabb yang maha mulia ini yang mengajar dengan ilmu, dengan kalam, mengajar sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui, memerintah kita baca. Berarti kita disuruh baca untuk apa? Untuk Allah muliakan. Untuk Allah muliakan dengan ilmu yang diajarkan. Dan Masya Allah ketemu awal turunnya surah ini, awal turunnya ilmu dalam Quran ini dengan apa? Ketemu awal penciptaan Nabi
Adam. Awal turunnya Al-Quran perkara ilmu yang dinampakkan, kemuliaan dengan ilmu yang dinampakkan. Awal penciptaan Nabi Adam, kemuliaan ilmu juga yang dinampakkan. Lihat bagaimana Nabi Adam yang dicipta dari tanah, dan sudah ada ciptaan besar sebelumnya. Siapa? Para malaikat yang dicipta dari cahaya. Iblis, jin yang dicipta dari api. Adam alaihi salatu wassalam selanjutnya dicipta dari tanah. Tapi ternyata yang dicipta dari tanah, Allah suruh apa? Semua yang sudah ada ini. Allah suruh sujud. Sujud artinya muliakan, hormati Nabi Adam. Penghormatannya dulu dalam bentuk sujud. Kalau sekarang tidak bisa. Sudah turun syariat Nabi Muhammad, sujud adalah ibadah. Tidak boleh kepada selain Allah. Ayo, Nabi Adam sudah belakangan dicipta, kenapa malaikat disuruh sujud? Iblis juga, jin disuruh sujud. Kenapa? Allah mengajarkannya. Allah memberi ilmu, nama-nama sesuatu. Allamahul asma. Allah memberi ilmu, nama-nama, beragam sesuatu, ilmu-ilmu, banyak perkara. Malaikat tidak tahu, jin, iblis tidak tahu, Nabi Adam tahu. Diunggulkan Nabi Adam karena apa? Ilmunya, diberi ilmu. Masya Allah, awal penciptaan kita jamaah, kita dimuliakan dari seluruh makhluk dengan ilmu. Dan subhanallah, awal ilmu terbesar yang turun adalah untuk mengejar ilmu, membaca. Ini ilmu, itu kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita betul-betul dimuliakan dalam penciptaan kita, diberi ilmu, diunggulkan dengan ilmu. Itu kemuliaan besar. Dan di sini Allah jelaskan kemuliaannya karena Allah memberi ilmu. Allah jelaskan kemuliaannya karena Allah mengajarkan ilmu dalam beragam bentuknya yang terkumpul seluruhnya dalam tertulisnya ilmu. Allah jelaskan kemuliaannya karena Allah memberi ilmu yang sebelumnya tidak pernah diketahui. Allah jelaskan kemuliaannya ini untuk apa? Untuk menjadi ilmu bagi kita. Iqra, dalam membaca, dalam menerapkan perintah ini. Karena itu tegakkan ilmu ini. Baca firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala semata dengan nama Allah, semata dengan mengingat rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, semata dengan mengingat bahawa Nabi Muhammad adalah ciptaan istimewanya Allah, makhluk istimewanya Allah, Nabi dan Rasul istimewanya Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya kita dalam membaca harus sesuai dengan petunjuknya, kita dalam menuntut ilmu harus sejalan dengan arahannya, kita dalam menuntut ilmu harus mempelajari apa yang Allah turunkan kepadanya. Sebab itulah yang terhebat, itulah yang termulia. Hebatnya itu ilmu. Allah ibaratkan seperti apa? Tali. Itu hablullah, talinya Allah. Siapa yang pegang itu tersambung dengan Allah. Tidak pegang itu tidak bisa, tidak akan sampai. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari sini terpahami ilmu besar, bahawa ilmu adalah ukuran kemuliaan. Yang terbaik di antara kalian yang paling berilmu. Yang terbaik di antara kalian yang paling berilmu. Tapi ingat,
Orang yang betul-betul berilmu adalah orang yang dengan ilmunya mampu mengamalkannya. Makanya khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Yang paling baiknya kalian adalah yang ta'allama, mengilmui, mempelajari Al-Quran, wa 'allamah, dan mengajarkannya. Ini yang terbaik. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat pertama sampai ayat yang kedua seluruhnya berbicara tentang ilmu. Perintah membaca, kemuliaan manusia dengan ilmu, maha mulianya Allah karena memberi ilmu, hebatnya manusia karena mengetahui yang tidak pernah diketahui, hebatnya orang dengan mampu menggoreskan ilmunya, dan beragam perkara yang berhubungan dengan ilmu. Ayat setelahnya menjelaskan sisi lain manusia yang jauh dari ilmu, yatagha, melampaui batas. Kalla innal insana la yatagha. Ini bahayanya. Sekali-sekali jangan. Sungguh manusia la yatagha, betul-betul tagha, lewat batas. Apa sebab lewat batas? Allah jelaskan, ar-ra'ahu istaghna, ketika dia melihat dirinya sudah merasa cukup. Ini kenapa merasa cukup? Sebab saat dia mulai belajar sesuatu, bukan bismi rabbik, lupa dia. Sehingga begitu tahu, begitu punya, begitu bisa, begitu dapat sesuatu, bertambah ininya, bertambah itunya, dan seterusnya. Semakin banyak, semakin besar, semakin lupa dia, menganggap dirinya bisa lebih dari segala sesuatu. Kalla, kata Allah, sekali-sekali jangan. Dan dua ini sangat bertolak belakang, walaupun punya kemiripan. Yang pertama, mulia dengan ilmu. Orang yang mulia dengan ilmu itu tidak pernah merasa cukup dengan satu ilmu. Yang kedua, yang merasa congkak bangga dengan harta bendanya, dengan apa yang dimilikinya, itu juga seperti itu. Tidak pernah merasa puas dengan hartanya, kedudukannya. Sehingga ayat pertama sampai kelima menjelaskan satu sisi manusia yang sangat haus akan ilmu. Ayat selanjutnya menjelaskan sisi lain manusia yang sangat haus juga terhadap dunia, kekuasaan, kekayaan. Dan Masya Allah, surah yang menjadi awal ini langsung menjelaskan bagaimana pembahagian manusia ini. Ada yang baik, ada yang rendah. Dan seluruh jalur kebaikan harus dengan Iqra, baca, supaya bisa mengerti, bisa paham. Kita tutup dengan dengarkan hadis yang sering kita dengar. May yuridillahu bihi khaira yufaqqihhu fiddin. Siapapun yang Allah inginkan padanya kebaikan besar, maka caranya yufaqqihhu fiddin, Allah pahamkan dia tentang agama. Berarti ayat ini menjelaskan tanda seseorang di atas kebaikan besar kalau apa? Paham agama. Iqra adalah jalur paham. Iqra adalah jalur paham. Sehingga cocok. Ayat yang pertama turun ini memang sangat cocok. Langsung mengajarkan mau menjadi orang yang terbaik. Langsung ayat pertama mengajarkan apa? Jadi orang yang terbaik. Dengan membaca kamu akan paham. Dengan paham berarti Allah inginkan padamu kebaikan. Dan karena ayat ini sempurna, dia langsung menjelaskan bagaimana cara memahami. Baca
Apa itu membaca? Apa itu membaca? Iqra. Iqra ini bukan membaca. Membaca itu kalimat terjemahan pendekatan makna. Bahasa Indonesia itu membaca. Membaca kok. Itu bahasa Indonesia. Al-Quran bukan membaca. Al-Quran turun dengan Iqra. Apa artinya Iqra? Kita orang Indonesia dekatkan maknanya dengan kalimat bacalah. Tapi bacalah bukan Iqra. Paham? Kata Iqra itu lebih luas dari kalimat bacalah. Lihat, kita kembalikan ke asal maknanya saja. Bacalah apa? Nampakkan itu sesuatu. Ada orang baca, kalau kita baca, nah baca, tapi tak naising. Dia baca, tapi membaca dan membaca sama saja. Tidak ada yang nampak. Sementara Iqra itu apa? Nampakkan sesuatu, munculkan itu sesuatu, hasilkan itu sesuatu. Itu Iqra. Itu yang diperintah. Dan itu tidak akan bisa kecuali harus dengan pertolongan Allah. Dan saat mengingat Allah, ingat rububiyahnya. Dan sangat mengingat rububiyahnya Allah, ingat rububiyah khususnya kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian ingat sifat-sifat Allah yang mencipta seluruhnya, yang mencipta manusia dari al-alaq. Sifat Allah al-akram, allama bil qalam, yang mengajar dengan pena. Ingat sifat Allah, allamal insan ma lam ya'lam. Itu akan memberi kekuatan dalam membaca, kehebatan dalam membaca, dalam telaah. Masya Allah, ilmu besar dalam menelaah, dalam membaca, dalam memahami ilmu. Terungkap di awal turunnya surah. Dan ingat, ini yang terakhir, Iqra. Dengan turunnya Iqra sampai ayat kelima, Nabi Muhammad jadi apa? Jadi Nabi. Nabi itu apa? Manusia terdahsyat, terhebat ilmunya. Dengan ini Nabi jadi Nabi. Jadi orang paling dahsyat, paling hebat ilmunya. Jadi Nabi. Sahabat Nabi Muhammad dibacakan, langsung dibenamkan ilmunya. Itu caranya kalau wahyu. Kalau wahyu turun itu dibacakan, diperdengarkan, dan langsung ilmunya itu ayat dibenamkan ke dalam Nabi Muhammad. Sehingga ketika selesai proses wahyu, Nabi Muhammad langsung hafal. Tapi prosesnya itu sangat berat, jamaah. Sangat berat. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita untuk terus membaca dengan namanya, mengingat rububiyahnya, dan beragam petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala sehubungan dengan membaca. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.